Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi barengan sama gue, Aditya Logi. Dan kali ini bukan review, tapi gue mau cerita. Oke, cerita soal apa? Sebentar. Aduh, di boxnya berat banget. Yes, ini adalah bisa dibilang apa ya, karya sebuah kolaborasi gue bersama Mario Minardi. So kita mulai, welcome back to The Sneakers. Oke guys, nah jadi mungkin beberapa waktu lalu teman-teman sempat lihat ya, kita ngepost review video sama salah satu artikelnya Mario Minardi. Dan ya, ini gue memang sebetulnya lagi terlibat satu project dengan mereka yang udah di start cukup lama, sebenarnya dari April tahun lalu ya, tapi kemudian baru intens di 4 bulan belakangan dan jadilah sepatu ini. Ya, mungkin dari teman-teman yang follow gue juga tahu bahwa gue juga beberapa kali ngelis beberapa produk collab sama brand-brand lain. Ada waktu gue sempat bikin tas, gue sempat bikin coffee set gitu ya, gue sempat bikin sneakers juga tahun lalu dengan Parabellum, dan kali ini gue berkesempatan bikin sebuah sepatu yang, apakah ini sneakers ya atau bukan? Nah, kita lihat aja. Jadi teman-teman, ini boxnya seperti ini ya. Gue selalu memilih box yang punya doff finish seperti ini karena memang gue suka ya, dan gue selalu naruh logo diamond gue di boxnya. Teman-teman bisa lihat juga ya di sana tuh. Oke, sizing di bagian sini dan kita unboxing aja. Oke, nah ini kita dapat ya, bukan kita sih, jadi gue ngasih ke teman-teman satu dustbag di sini dengan logo diamond gue ya, logo diamond gue tentunya, dan inilah dia sepatunya. Oke. 1, 2, 3, jeng. Ini dia, oke. Namanya adalah The Cosmo. Sepatu ini jelas ini bukan sneakers ya, ini adalah dress shoe berbasis double monk strap ya. Dan dress shoe tersebut gue twist untuk menjadi satu sepatu dengan hybrid design antara design heritage dan future design. Oke, ini sepatu sebelah kanannya. Coba nanti akan gue detail lebih lanjut. Jadi ya, gue akan taruh boxnya dulu ya. Oke teman-teman ya, gue ambil yang sebelah sini deh. Nah, ini dia. Oke, so this is the Cosmo, merupakan kolaborasi gue dengan Mario Minardi. Mario Minardi itu adalah salah satu brand yang memproduksi leather shoes, premium leather shoes yang udah ada dari tahun 1982 ya. Sekarang udah second generation-nya. Mereka meneruskan dan mereka benar-benar specialty itu di sepatu-sepatu kayak gini. Monk strap, brogue, wingtip, Oxford ya. Nah, semuanya itu mereka jago banget bikin sepatu berbasis leather, dan bukan kaleng-kaleng, mereka juga naruh positioning brand mereka di premium ya, di mana memang semua itu dibuat dengan sangat presisi, handmade, dan berkualitasnya sangat amat gila-gilaan, keren banget. Nah, gua sendiri itu kebetulan udah pakai Mario Minardi dari tahun 2014, di mana gue sempet bener-bener gue nggak tahu itu brand apa, gue beli aja dan kemudian gue pakai terus menerus sebagai sepatu dress. Gue kalau gue mau ke kawinan gitu ya, ke acara-acara sifatnya formal, gue pakai sepatu itu. Jadi gue kalau ke acara resmi gue nggak pakai sneakers, emang gue pakai leather shoes gitu. Dan gue seneng banget sama sepatu yang gue beli. Kemudian nggak lama gue kenalan dengan yang punya, beberapa kali nge-review produk mereka, dan ide gitu, kenapa kita nggak bikin satu bareng aja. Dan akhirnya setelah proses yang lumayan panjang ya, kita keluar dengan sepatu ini ya. Jadi sepatu ini apa, gue akan jelasin ke kalian, gue gak akan review. Nanti justru gue pengen tahu pendapat kalian gimana ya. Ini sepatunya adalah sepatu yang dibuat berdasarkan double monk strap silhouette. Tentunya kalau teman-teman tahu double monk strap ya, di sini suka ada jahitannya gitu kayak beltnya, tapi di sini untuk ngasih kesan modern ya, karena gue juga emang sukanya sesuatu yang futuristik, gue kasih buckle. Dua di sini cobra buckle ya, tuh dari besi gitu. Oke guys, kemudian ya, tadinya kita bikin tuh nggak seperti ini ya, emang leather semua, full leather. Ini juga full grain leather gitu ya, jadi ini the highest quality leather, oke, yang dipakai ya. Kemudian untuk kasih kesan modernnya ya, gue ngide ke mereka gitu, gimana kalau atasnya dikasih bahan neoprene aja. Neoprene ini sepatu bahan-bahan yang dipakai di kayak Nike Presto gitu ya, kemudian
dipakai juga di Nike Warashi ya, Y3 beberapa kali pakai bahan ini dan mereka menyanggupi, mereka bisa. Dan yang cukup menantangkan adalah gimana ngegabungin material neopren ini ya dengan leather nih kayak gini tuh. Ini ngegabunginnya susah banget, ada stitchnya dengan rapi ya. Gue taruh of course logo Diamondnya seperti biasa nih ada di sini, logo Diamond kalau teman-teman lihat ya. Jadi sepatu ini ya punya kesan kayak kalau dari jauh kayak oh ini kain ya. Oh ternyata bukan, nih neopren begitu dipegang. Udah gitu ada dua finishnya tuh yang glossy banget ya. Yang teman-teman bisa lihat di leather sini dan finish yang doff yang ada di bagian ini bisa dibilang apa ya, tang dan bagian yang nutupinnya gitu ya. Ini biasanya semua leather tapi kali ini kita ganti. Nah keuntungannya apa ya, dengan dipakai neopren bagian sini itu jadi lebih longgar, jadi lebih bersahabat sama kulit, jadi lo nggak lecet gitu dan lembut, bener-bener lembut sekali ya. Untuk bagian inline-nya juga dipakein cow leather, cow hide leather gitu ya, jadi sangat soft banget ya. Suede juga di bagian sini ya, jadi nggak mungkin teman-teman bisa lecet. Dan untuk bagian insole-nya ya, nih itu ada logo Diamond-nya ya, ada logo Diamond-nya. Dan ini pun juga empuk sekali karena dibuat dengan menggunakan metode Goodyear Welted method, salah satu metode yang udah ada dari tahun 1800-an. Nggak sembarangan bisa bikin, hanya mereka aja dengan license tertentu yang bisa bikin Goodyear Welted construction ya. Di dalamnya itu ada berapa lapis leather kalau teman-teman lihat ya, di bagian tumita nih bisa dihitung karena ada guratan-guratannya, dan di dalamnya juga ada cork. Jadi kayak ada gabus gitu corknya di dalam gitu supaya lebih nyaman. Dan ini juga apa namanya dengan insole yang ngasih arch support seperti ini dan lembut juga tentunya kulitnya. Ini harapannya adalah bisa nopang kaki teman-teman dalam waktu yang sangat panjang, seharian pakai itu nggak pegel ya. Dan untuk supaya nggak slip, di bawahnya kita pakein leather. Jadi ini grip banget ya, leather heels, leather di sini ya, bagian forefootnya. Jadi nggak slip kayak sepatu-sepatu leather biasanya. Tetap di bagian outsole ada logo Diamond dan tulisan Goodyear Welted juga size-nya. Gue pakai 41 true size gitu ya. Nah, terus buat teman-teman, sizingnya gimana? Oke, jadi kalau kaki kalian kayak gue, narrow gitu ya, cenderung agak condong ke depan, itu kalian tinggal pakai true size di size 41-nya, itu udah pasti aman. Tapi ada teman-teman yang kemudian kakinya agak lebar sedikit gitu ya, nggak senarrow gue ya, biasanya mereka downsize gitu ya. Kenapa bisa downsize? Karena di sini tuh sebenarnya karena dia bahannya neopren, jadi masih fleksibel gitu ya. Nah, ada beberapa teman gue dari 44 turun ke 43, bahkan ada yang dari 46 turun 44, ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena depannya panjang. Karakter dari shoe emang kayak gitu ya. Depannya tuh panjang, jadi nggak langsung nempel ke depan, karena depan runcing teman-teman, jadi emang harus ada space. Nah, jempol gue tuh kira-kira di sebelah sini. Depannya masih panjang, tapi untuk bagian kanan kirinya, lateral medial itu fitnya oke-oke aja. Jadi gue pakai true size gitu deh teman-teman. Nyaman atau enggak? Hopefully kita bisa membuat satu produk yang nyaman banget, yang enak banget dipakai. Nah, tinggal teman-teman nanti kalau mampir ke mall yang ada store Mario Minardinya, boleh coba gitu ya. Ini kebetulan tersedianya adanya di mall di Pacific Place, di mana mereka ada flagship store-nya, kemudian di Lotte Shopping Avenue, di mana juga ada flagship store-nya Mario Minardi ya. Gak bisa datang ke store, jangan khawatir, teman-teman bisa masih beli sepatu ini di www.mariominardi.com. Online ada di sana, tapi kayaknya begitu video ini di-post, ada beberapa size yang udah sold out gitu ya. Limited only for 77. Kenapa kok cuma 77? Karena resourcing beberapa material itu sulit ya, nggak gitu mudah. Pembikinannya pun juga cukup lama gitu, jadi memang di limit hanya sekitar 77 pairs aja gitu. Terus pertanyaan terakhir yang suka datang ke gue, kenapa kok bikinnya bukan bikin sneakers, bikinnya tuh bikin dress shoe? Gue lebih seneng ketika gue bekerja sama dengan brand, gue nggak memaksakan untuk bikin sesuatu yang bukan identity dari brand tersebut, kemudian jadi sesuatu yang nantinya flop, nantinya kurang sincere gitu ya. Mario Minardi itu jago banget bikin dress shoe kayak gini. Jadi gue lebih suka untuk mengenhance apa yang udah mereka jago ya, mengenhance mastery-nya mereka, sehingga jadi satu produk yang nggak tanggung-tanggung gitu. Itu dia jawabannya kenapa bikinnya leather shoe rather than sneakers gitu deh. Nah, ini semua orang pendapatnya boleh beda-beda, jadi gue pengen tahu pendapat kalian gimana. Tulis aja di kolom komentar di bawah ya.
menurut kalian gimana. Link pembeliannya juga akan gue drop di bagian deskripsi, jadi teman-teman tinggal cek aja description box ya. Dan gitu aja sih. Untuk tahu lebih detail mengenai sepatu ini, teman-teman bisa langsung visit aja ke sosial medianya Mario Minardi ya di Mario Minardi Official gitu. Kemudian follow juga sosial media gue di Aditology, kemudian @aditology juga, dan subscribe channel ini ya. Shortsnya gue postingin ya, video-video baru juga kalian tahu sudah berjalan sejauh ini. Kalian tinggal pantengin aja channel gue untuk tahu ada video baru apa aja dari gue. Oke, gitu ya tuh kan. Kalau digini-gini tuh kayak bagian apa namanya, bakal tuh kayak cling. Oke, dan gitu ya dari gue. This is my latest work with Mario Minardi, The Cosmo. Gue tunggu pendapat lo seperti apa. Gue Aditology. I'll see you on the other episode of The Sneakers. Bye guys.